Kita coba kita nggak pakai PPT untuk pembelajaran Tiongkok, kita langsung materi saja. Saya coba bisa nggak ya untuk share whiteboard. Kita coba dulu ya. Terlihat nggak whiteboard? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ini pennya bisa nggak? Oke, bisa ya. Kalau misalkan nggak terbaca, tolong disampaikan. Baik, kita akan lanjut materi Tiongkok yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemarin kita membahas revolusi Tiongkok yang revolusi berapa? 19 berapa? Yang pertama? 1911, Bu. Oke, 1911 ya. Untuk yang 1928 kemarin belum selesai ya. Nah, kemarin ketika kita membahas revolusi 1911, yaitu adalah masalah Tiongkok atau revolusi Cina, apa sih yang Tiongkok? Tiongkok. Nah, apa sih yang kalian bisa pelajari atau apa sih yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada saat itu ketika terjadi revolusi 1911? Apa yang berubah dari Cina atau Tiongkok pada saat itu? Ada sistem perubahan apa? Kalau revolusi ini kan pasti ada yang berubah pada saat itu. Nah, apa yang berubah dari yang sebelumnya kemudian ke sesuatu yang baru? Oke, ada yang bisa bantu menjawab yang kemarin masih ingat untuk revolusi Tiongkok? Apa yang berubah di sini? Ketika revolusi Tiongkok tahun 1911, kita akan membagi menjadi 3 revolusi, yaitu 1911, 1928, dan 1949. Cukup banyak memang materinya untuk Tiongkok. Oke, ada yang bisa membantu untuk menjawab? Teman-teman? Disebut apa ini revolusi 1911? Revolusi Xinhai. Ya, betul sekali. Revolusi Xinhai. Ini kalau misalkan kalian terjemahkan kemarin, ini adalah revolusi Xinhai. Nah, ini adalah sebuah revolusi, garis besarnya ya, secara garis besar. Ini adalah perubahan sistem. Perubahan sistem pemerintahan yang tadinya mereka adalah sistemnya itu adalah merupakan monarki atau kerajaan, ini berubah menjadi sistem warlord. Apa sih sistem warlord itu? Sistem yang bisa dikatakan ini adalah sebuah pemerintahan yang dipegang oleh para pemimpin atau pemimpin perang atau militer, betul sekali. Nah, ini bedanya. Kalau pada saat itu, pada Xinhai, ini adalah yang dihancurkan atau yang diruntuhkan adalah kerajaan. Jadi kalau dulu sistemnya adalah Raja A, Raja B, Raja C, gitu istilahnya seperti itu. Nah, sistem ini yang kemudian diganti menjadi sistem warlord atau sistem yang bisa dikatakan dipegang oleh kaum militer. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Siapakah yang dijatuhkan pada saat revolusi Xinhai? Raja siapa yang terakhir? Kaisar Puyi bukan, Bu? Kaisar Puyi. Ya, Kaisar Puyi. Nah, kenapa Puyi itu bisa jatuh dengan begitu mudahnya? Kalau bisa kita lihat, sebelum-sebelumnya kan sangat sulit banget nih untuk dijatuhkan. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat dari Puyinya sendiri, ini adalah kaisar yang masih anak-anak. Jadi usia dia tuh masih anak-anak, masih kecil, bukan kaisar yang benar-benar udah dewasa, sudah mengerti permasalahan militer dan sebagainya, tapi dia memang masih bocah banget dan sistem pemerintahannya itu banyak dipegang oleh neneknya. Gitu, banyak dipegang oleh Ibu Suri. Jadi Ibu Suri ini yang banyak istilahnya memegang kendali pada saat itu. Nah, Puyi adalah raja terakhir dalam kekaisaran atau sistem kekaisaran yang berada di Cina. Dan kalau kita melihat apa sih yang menjadi penyebab dari Xinhai itu terjadi? Apa yang pada saat itu suku mana yang menjadi penguasa dari Xinhai atau yang menjadi penguasa di Cina? Manchuria bukan, Bu? Betul sekali, Manchuria. Nah,
kalau misalkan saya sudah sebutkan ya ciri dari Manchuria, mungkin kalian sering banget lihat tuh orang-orang atau film-film Cina yang kepalanya botak tengah, kemudian belakangnya mereka itu dikepang, nah itu adalah Manchuria. Nah, sebenarnya Cina itu kan bukan Manchuria itu kan adalah pendatang. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi penyebab kenapa pada saat itu mereka mau menghancurkan sistem kerajaan atau sistem monarki yang berada di Cina. Nah, ketika sistem itu sudah runtuh, yang kita tahu juga di sini ada perang candu dan sebagainya, masalah-masalah lain, di sini kan muncullah yang namanya pemerintahan warlord, ya kan? Pemerintahan warlord yang pada saat itu dipegang oleh siapa? Pemimpinnya? Yuan Shikai. Betul sekali. Yuan Shikai. Nah, si Yuan Shikai ini bisa dikatakan dia adalah kalau misalkan mau kita lihat ke belakang, sebenarnya yang memenangkan atau yang membuat atau yang berjasa luar biasa itu adalah bukan Yuan Shikai saja, tapi yang benar-benar bisa menggerakkan rakyat Cina pada saat itu adalah dengan ada 3 prinsip dasar yang pada saat itu apa saja prinsip dasarnya? Minsu. Minseng, Min, Huang. Wang. Nah, itu kan yang mencetuskan bukanlah Yuan Shikai kan, tapi adalah Sun Yat-sen. Nah, tapi kenapa dia bukan jadi penerus berikutnya? Karena disinilah hebatnya Sun Yat-sen. Dia mencoba untuk daripada nanti dia memaksakan untuk menjadi presiden, tapi terjadi pertumpahan darah, maka diserahkanlah kepada Yuan Shikai. Nah, Yuan Shikai ini kan adalah orang yang memang sangat dekat dengan raja, tapi dia memang militernya kuat banget. Maka bisa dikatakan revolusi itu berhasil kalau memang mereka bisa memegang atau bisa bekerja sama dengan militer yang ada di Tiongkok atau di Cina. Nah, maka disinilah menjadi peran nih Yuan Shikai akhirnya bisa menjatuhkan kekuasaan dari Puyi. Nah, ketika Yuan Shikai jadi raja, nah ini kan tidak lama kemudian kan pada saat itu dia mentasbihkan diri atau istilahnya mendeklarasikan bahwa dia akan menjadi presiden seumur hidup atau pemimpin seumur hidup. Tapi ya takdir berkata lain kan, baru dia menduduki, tapi ternyata dia akhirnya wafat kan pada saat itu kapan dia tahun 19 berapa nih? 1916, Bu. 1916. Bayangkan cuma berapa tahun dia menjabat. Nah, ketika Yuan Shikai wafat itu terjadi apa di Warlord? Terjadi kekacauan pada saat itu. Kenapa kekacauan? Karena dia ini kan mentasbihkan diri menjadi presiden seumur hidup atau pemimpin seumur hidup. Ketika dia tewas atau ketika dia meninggal ya, di sini dia belum menunjuk siapapun untuk menggantikan dirinya. Nah, makanya di sini para warlord yang lainnya, ini kan ada warlord ini ada banyak. Jadi skemanya begini, ini adalah warlord utama. Nah, mereka ini punya cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Nah, ini ada warlord 1, warlord 2. Nah, ini mereka ini daerah-daerah kekuasaan Cina ini semuanya dipimpin oleh warlord. Yang mereka semuanya mengabdi kepada si Yuan Shikai yang sebagai pemimpin utamanya. Sampai sini paham? Nah, ketika Yuan Shikai wafat, mereka ini pasti berebut dong untuk apa? Menjadi pemimpin atau pengganti dari Yuan Shikai. Nah, inilah yang akhirnya terjadi pada saat itu. Di wilayah Cina Utara terjadilah kekacauan para warlord di mana mereka saling saling berebut untuk menjadi pengganti dari sosok Yuan Shikai. Nah, ketika kekacauan itu terjadi, muncullah pada saat itu Sun Yat-sen, ya. Ini kita sampai sini ya kemarin terakhir ya di videonya. Sun Yat-sen dengan partai Kuomintangnya, kita sebutnya KMT di sini. Kita mulai sebut KMT, nanti satu lagi adalah PKC. Nah, Kuomintang dengan Sun Yat-sen-nya, kemudian di sini dia muncul untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan atau kekacauan yang terjadi di warlord atau di Cina Utara. Nah, di sini dia muncul nih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ternyata baru ini kan niatnya Sun Yat-sen nih untuk menyatukan Cina pada saat itu. Ternyata ya tadi lagi takdir berkata lain. Sun Yat-sen pada tahun 1925
Nah, pada tahun 1925 Sun Yat-sen akhirnya wafat. Nah, digantikanlah dia dengan Chiang Kai-shek. betul sekali. Nah, ketika dia digantikan dengan Chiang Kai-shek, ini Chiang Kai-shek masih mau untuk melanjutkan cita-cita Sun Yat-sen untuk menyatukan Cina. Nah, yang terjadi adalah pada saat itu Chiang Kai-shek dia menyatukan diri atau istilahnya bergabung dengan sebuah partai yang pada saat itu sudah muncul, yaitu Partai Komunis Cina (PKC) atau disebut juga sebagai Kuomintang. Nah, ini pemimpinnya adalah pada saat itu Li Lisan. Nah, ini adalah pemimpinnya. Nah, dia akhirnya bersatu dengan PKC. Ini kan disebutnya sebagai KMT ini. Jadi kalian menyebut KMT ini adalah Partai Nasionalis. Ini PKC adalah Partai Komunis. Nah, sosialis dengan komunis ini mereka akhirnya bergabung untuk apa? Untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi di Warlord atau kekacauan di Cina Utara. Nah, penggabungan antara Partai Nasionalis dengan Partai Komunis ini akhirnya membuahkan hasil dengan apa? Dengan berhasilnya direbutnya Nanking. Jadi Nanking ini berhasil direbut. Apa keuntungannya? Mereka mempunyai wilayah yang bisa dikatakan lebih strategis untuk melanjutkan atau mendobrak lagi daerah-daerah kekuasaan yang pada saat itu diduduki oleh Warlord. Nah, ketika Nanking dikuasai, inilah yang nantinya membuat perpecahan dalam kubu komunis dan kubu nasionalis. Jadi setelah Nanking direbut, terjadi perpecahan antara PKC dengan KMT. Kenapa perpecahannya? Jadi gini, kan mereka ini udah dapat tanah di Nanking kan, kemudian mereka juga sudah mendapatkan tanah di sekitaran Cina bagian tengah. Tapi memang belum meruntuhkan Warlord. Warlordnya masih ada nih di tahun 1925. Tapi pada saat itu, karena mereka merasa sudah punya wilayah, si PKC ini, Partai Komunis ini, minta sama Kuomintang, guys, gue bagi tanah lah buat partai gue, gitu. Istilahnya kasarnya gitu. Saya minta tanah nih, saya minta daerah kekuasaan, boleh nggak? Nah, si PKC ini minta tanah daerah kekuasaan di sekitar wilayah Nanking kepada Kuomintang. Tapi Partai Kuomintang ini menolak untuk memberikan lahan-lahan yang sudah direbut kepada PKC. Terjadilah pada saat itu pertempuran antara bukan pertempuran secara ini ya, tapi lebih ke tepatnya kayak swag antara PKC dengan Kuomintang. Jadi gini, pada tahun itu PKC dengan KMT atau Kuomintang dengan Kuomintang, PKC KMT aja lah gampangnya. PKC ini personilnya tidak lebih banyak dari KMT. Jadi KMT secara kepartaian dia lebih besar dibandingkan PKC saat itu. Lebih besar dibandingkan PKC karena PKC ini baru berdiri. Ya kan? Nah, terjadilah slack pada saat itu dan KMT yang merasa dia lebih besar dari PKC dan dia merasa dialah yang memiliki Cina, akhirnya apa? Berani untuk melakukan penggusuran kepada PKC. Akhirnya apa? Terjadi di sini konflik antara mereka yang mengakibatkan mereka berpisah atau pecah dan PKC diusir sampai ke Shanghai. Ke Shanghai lagi nih, dia ke Shanghai. Nah, ngapain dia di sana? Pokoknya dia diusir, dikucilkan ke wilayah Shanghai, jangan sampai masuk lagi ke wilayah Nanking. Nah, inilah yang nantinya menjadi sebuah permasalahan lagi di mana keduanya membentuk sebuah pemerintahan. Jadi KMT bikin pemerintahan di Nanking, pemerintahannya, jadi pemerintahan nasionalis. PKC bikin pemerintahan di Shanghai, pemerintahan apa? Komunis.
Ini nasionalis. Sampai sini cukup paham? Kalau nggak paham, nanya dulu sebelum saya lanjut. Nih sebelum kita hapus nih. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk sampai sini? Ini kita kayak flashback lah yang kemarin. Lanjut nih, masih slide 1. Tidak ada? Kalau tidak, kita learn to the jut. Nah, oke. Tadi sampai akhirnya mereka mendirikan 2 pemerintahan. Dan kemudian di tanggal tadi, saya katakan tanggal 12 ya. 12 bulan 4 tahun 1925. Ini akhirnya KMT mengusir, ini tanggal tepatnya, PKC. Tadi ini ke Shanghai, ini tetap di Nanjing. Dan jadi ketika KMT ini berhasil mengusir PKC, di sini dia benar-benar sudah mengkomitmenkan diri bahwa dia akan menyatukan seluruh wilayah Cina dengan nantinya mengusir atau membumi hanguskan PKC. Itu adalah keinginan mereka. Nah, ketika tahun 1925 ini, ketika warlordnya masih ada, kemudian PKC ada, kemudian di sini Jepang juga sudah mulai masuk ya, pada saat itu mulai bukan masuk untuk menjajah, karena di sini ada perjanjian Versailles atau perjanjian dalam Perang Dunia Pertama yang pada saat itu salah satunya adalah wilayah Cina itu ada yang kemudian diduduki oleh Jepang. Nah, di sini di tahun-tahun ini maka Cina pada saat itu kita sebutlah Cina yang dikuasai oleh KMT ini terbagi menjadi 3 wilayah. Apa saja? Pertama adalah utara. Bagian utara ini dikuasai oleh warlord. Kemudian wilayah Shanghai ini dikuasai oleh PKC. Dan kemudian Jepang ini di wilayah Manchuria Selatan. Ini belum benar-benar menjajah nih. Nanti menjajah lebih luar biasanya adalah di tahun 1937 itu yang benar-benar sudah sudah mempatenkan nih Jepang. Ini belum, ini masih istilahnya baru karena ada perjanjian Versailles itu. Nah, di sini ya ketika Cina tahu nih dalam pemerintahan KMT tahu bahwa mereka harus menyelesaikan 3 permasalahan ini, yang dilakukan pertama kali oleh KMT adalah bagaimana dia menyelesaikan masalah warlord. Nah, maka pada tahun 1928 terjadilah pengusiran atau penyerbuan besar-besaran ke wilayah utara. Ini diserbu nih. Apa yang terjadi pada saat itu? Pemimpin warlordnya akhirnya tewas dan digantikan oleh anaknya. Nah, ketika digantikan oleh anaknya, warlord yang berada di utara ini menyatakan bahwa kami sepenuhnya bergabung dengan Cina. Maka setelah itu, di sini warlord kalah. Akhirnya, tepat tahun 1928 ini, wilayah Cina atau KMT benar-benar mendirikan sebuah Republik Cina dengan wilayahnya adalah seluruh wilayah Cina. Nah, ini adalah pendiriannya, pentasbihannya. Jadi 1928 itu dari KMT-nya mendeklarasikan sebuah pendirian Republik Cina dengan wilayahnya adalah seluruh wilayah Cina. Seperti itu. Nah, dari sini kemudian KMT untuk mewujudkan seluruh wilayah Cina, ya seluruh wilayah Cina, maka jalan kedua yang harus dia lakukan adalah mengusir PKC. Tapi ternyata pengusiran PKC ini sangat sulit. Jadi ini yang sangat sulit untuk diselesaikan oleh KMT seperti itu.
Jadi 1911 itu adalah revolusi untuk menjatuhkan sistem monarki atau sistem kerajaan yang ada di Cina, kemudian dan di sini mereka istilahnya ya, menentang adanya kelompok-kelompok Manchuria dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Kalau di 1928 revolusi yang terjadi adalah mengganti sistem warlord. Jadi menjatuhkan sistem warlord atau kekacauan yang terjadi pada masa warlord. Sampai sini cukup paham untuk dua revolusi yang sudah kita bahas. Jadi bedanya itu. Jadi kalian revolusi ini terjadi 3 kali dan tiga-tiganya ini berbeda satu sama lainnya. Ya. Oke. Next kita akan masuk ke revolusi tahun 1949. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan untuk tahun 28-nya. Kalau ada pertanyaan mohon disampaikan terlebih dahulu agar nanti kita bisa membahas satu persatu sebelum kita lanjut nanti ke revolusi Perancis hari ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Cukup jelas nggak tulisannya? Kebaca nggak? Ya, kayak cacing ya. Malum ya, karena bukan di papan tulis. Oke, kita coba lanjut untuk revolusi 1949. Ya. Revolusi 1949. Nah, ini berbeda lagi nih sama yang 28 dan 11. Ini ada beberapa perbedaan. Nah, inilah yang bisa dikatakan revolusi 1949 ini adalah sebuah revolusi yang membentuk Cina sampai sekarang. Jadi Cina yang sekarang ini adalah hasil bentukan dari revolusi 1949. Jadi bisa dikatakan Cina yang kalian lihat sekarang yang landasannya adalah komunis, kemudian tapi untuk perekonomian dia sudah berkembang ya, tidak seperti dulu. Nah, ini adalah dasarnya adalah revolusi 1949. Jadi bisa dikatakan inilah yang membentuk Cina yang kalian lihat saat ini. Seperti itu. Nah, kita akan lihat 1949 ini berarti terjadinya setelah Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, ya, pada saat itu terjadinya setelah Perang Dunia Kedua, dan ada hubungannya nanti kita akan lihat dengan Jepang, kemudian dengan bahkan dengan Amerika, Rusia dan sebagainya. Tapi seperti apa? Apakah besar banget istilahnya apa ya? Pengaruh mereka atau tidak, atau bisa dibilang cuma hanya lewat saja. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruh-pengaruh negara luar terhadap revolusi 1949. Kalau pulpennya pink ini kelihatan nggak atau perlu diganti? Saya coba ganti merah ya. Kalau misalkan lebih jelas pink, tolong diinformasikan. Oke, tadi saya katakan bahwa di sini adalah revolusi pada revolusi sebelumnya ada dua partai yang pada saat itu masih bergelora, yaitu Partai PKC atau Partai Komunis Cina dengan Partai Nasionalis atau KMT. Ya, mereka masih dua-duanya ini masih saling istilahnya saling bentrok lah. Maka bisa dikatakan revolusi 49 ini adalah sebuah revolusi yang terjadi antara PKC versus KMT. Kita akan melihat semua pertempuran atau konflik yang terjadi antara dua partai ini. Jadi benar-benar di revolusi 1949 ini adalah dua partai ini yang sangat berpengaruh. Jadi ini antara konflik antara PKC dengan KMT atau Kuomintang dengan Kuomintang. Nah, seperti apa? Tadi kita lihat bahwa mereka masih berkonflik dan tahun 1931 ini mereka masih berkonflik antara PKC sama KMT. Ini masih terus gitu. Bahkan di tahun 1934 itu sempat terjadi yang namanya Long March. Long March itu sebuah perjalanan panjang yang dilakukan oleh PKC karena dia terusir pada saat itu. Nah,
Mereka terusir sampai benar-benar mereka itu jalannya sampai ribuan kilometer. Kalian lihat Cina itu kan luas banget, gede banget, dan mereka itu berjalan kaki ribuan kilometer sampai akhirnya banyak sekali dari orang-orang PKC itu akhirnya mati karena mereka tidak kuat untuk menahan lelahnya mereka saat long march gitu. Ngapain sih mereka long march? Jadi long march yang dilakukan oleh PKC ini adalah untuk menyelamatkan diri dari kejaran KMT, gitu. Untuk mencari wilayah lagi, mencari tempat lagi untuk mereka bisa apa istilahnya ya mengembangkan partainya. Dan memang ternyata akhirnya di sini PKC ini nanti ketika mereka terusir dari Shanghai pada saat itu, mereka mulailah masuk ke desa-desa. Jadi mereka tidak ke kota. Mereka ke pedesaan-pedesaan, dan pedesaan inilah nanti yang membuat PKC semakin luar biasa. Kita akan lihat seperti apa peran dari orang-orang desa di Cina yang ternyata bisa membuat PKC itu makin berkembang. Nah, kemudian di sini ketika pergolakan dengan PKC, KMT ini mulai menyadari bahwa pada saat itu ternyata KMT itu mulai sadar kalau Partai Komunis ini sangat sulit dihancurkan. Sangat sulit banget, bahkan mereka sudah berbagai cara, tapi mereka memang tidak bisa dihancurkan benar-benar hancur, sehancur-hancurnya, atau bisa dibilang nggak bisa dibumi hanguskan lah gitu. Nah, ini yang nanti menjadi hambatan dari KMT. Nah, akhirnya pada tahun 1931, pada saat itu, ini sebuah sejarah yang cukup luar biasa bagi Partai Komunis Cina, di mana Lilisan wafat dan kemudian diganti oleh Mao Zedong, atau kalian mungkin sering dengarnya adalah Mao Zedong. Nah, ini adalah pengganti dari Lilisan. Ternyata Mao Zedong ini punya peran atau punya power yang luar biasa lebih dibandingkan ini, yang menjadi hambatan tersendiri lagi. Nah, ketika PKC dipegang oleh Mao Zedong pada saat itu punya pandangan atau prinsip bahwa di sini sebuah pandangannya adalah gini. Jadi kayak gini. Petani itu adalah pangkal dari revolusi. Makanya dia kenapa di desa-desa, ini adalah pandangannya dia. Petani adalah pangkal revolusi dan pangkal kemenangan. Nah, kenapa Mao Zedong mengatakan tani atau petani adalah pangkal revolusi dan pangkal kemenangan? Karena Mao Zedong melihat Cina adalah sebuah negara agraris. Di sini yang lebih banyak adalah petaninya dibandingkan buruhnya. Buruhnya banyak banget, dan ini juga yang dikejar oleh Mao Zedong. Orang-orang petani, orang-orang buruh lebih banyak lagi dibandingkan mereka yang kerja di kantoran. Mereka yang bekerja sebagai misalkan pejabat atau pendidik tidak lebih banyak dibandingkan orang-orang atau rakyat Cina yang bekerja di sektor agraris ataupun di buruh. Nah, inilah yang diincar oleh Mao Zedong. Jadi, si Mao Zedong ini kan dia tahu nih, untuk mencapai sebuah revolusi itu harus masanya itu dia harus banyak, harus besar, dan di sini dia memanfaatkan para petani. Nah, kita tahu pada saat itu di Cina perekonomiannya kan nggak bagus-bagus banget. Orang yang berada di desa atau di istilahnya di jauh dari perkotaan, mereka hidup perekonomiannya tuh sangat-sangat terbelakang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini Mao Zedong menjanjikanlah sebuah kesetaraan bagi semua dan sebagainya. Siapa yang tidak mau kalau mereka disetarakan? Kalau mereka dari golongan orang-orang menengah ke bawah, logikanya kan seperti itu. Siapa yang tidak mau berada dalam sebuah kesetaraan yang sama? Tidak ada pembeda, lo orang miskin, lo orang kaya, semua sama. Tidak ada. Nah, inilah yang nanti menjadi pemikat dari rakyat Cina terhadap si Mao Zedong ini. Dan Mao Zedong pintar sekali dalam hal orasi dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, kita tinggalkan dulu si Mao Zedong
di pedesaannya. Kemudian kita masuk ke Cina di perkotaannya. Kita tinggalkan dulu nih. Anggaplah kalau di film dia lagi ngapain lah. Kita pindah scene. Oke, pindah scene. Nah, tahun 1937 pada saat itu terjadi sebuah perang antara Jepang versus Cina. Yang bisa dikatakan inilah yang akhirnya kita sebut sebagai kalau di Perang Dunia Kedua, ini adalah awal dari Perang Dunia Kedua versi Asia. Ini adalah awal Perang Dunia II versi Asia. Jadi kalau menurut Amerika itu adalah Pearl Harbor, kalau menurut Eropa adalah penyerangan Polandia, kalau menurut Asia, Perang Dunia Kedua ini ketika Jepang menjajah Cina. Nah, terjadilah perang antara Jepang dengan Cina pada saat itu yang akhirnya membuat Jepang berhasil menguasai wilayah Manchuria, seluruh Manchuria. Jadi di sini Manchuria dijajah. Nah, ini penjajahannya luar biasa. Wah, parah banget sih emang. Bisa dibilang benar-benar mereka tuh pengen banget memiliki wilayah Manchuria, memiliki Cina. Bahkan tidak hanya sektor perekonomiannya saja, wanita-wanitanya pun diperlakukan dengan tidak baik pada saat itu ya, karena memang menurut penelitian ya, saya entah orang-orang yang berperang itu pernah ada riset, orang-orang yang berperang itu mereka membutuhkan wanita untuk menambah imun mereka atau menambah apa istilahnya ya, semangat mereka. Nah, Jepang itu salah satu ya orang yang seperti itu atau pada saat itu yang berpikiran seperti itu. Dan kita melihat sendiri ketika Jepang di Indonesia ada yang namanya Juguniansu kan, yaitu wanita-wanita yang dipekerjakan khusus untuk melayani orang-orang atau ini Jepang. Nah, Jepang pun memperlakukan seperti itu di Cina pada saat itu. Tapi mereka mencari ya, jadi bukan yang ada khusus banget. Mereka mencari wanita-wanita Cina untuk mereka perlakukan dengan tidak baiklah ya, seperti itu. Nah, di sini ketika Jepang menjajah Cina pada saat itu kan prosesnya cukup lama dari 1937 sampai akhirnya Jepang kalah di tahun 1945. Ingat ketika bom Hiroshima Nagasaki, ya kan? Jepang ini kalah. Apa yang terjadi ketika Jepang kalah? Berarti dia harus meninggalkan Cina kan? Pada tahun 1945 di sini Jepang akhirnya meninggalkan Cina. Tapi yang terjadi adalah, nah ini sebenarnya ya, ketika mereka mau melawan Jepang, Cina ini mau melawan Jepang, sebenarnya ini lagi bersatu lagi nih, gabung lagi. Tapi ketika Jepang pergi, mereka pecah lagi. Bayang nggak sih, ada dua partai, kalau mereka butuh, mereka gabung. Kalau kebutuhannya udah selesai, mereka ribut lagi. Nah, kayak gitu prosesnya. Nah, ketika Jepang meninggalkan Cina, yang terjadi pada saat itu adalah Jepang boleh meninggalkan Cina atau harus meninggalkan Cina, tetapi persenjataannya atau alat-alat senjatanya itu tidak boleh dibawa. Dalam arti berarti misalkan kayak mereka punya pistol laras panjang, kemudian mereka punya senjata yang lain, nah itu tidak boleh dibawa. Jadi harus ditinggalkan di Cina. Nah pada saat itu di sini terjadi permasalahannya di sini. PKC sama KMT ribut lagi masalah ini. Masalahnya apa? Si PKC merasa senjata Jepang ini adalah hak dari PKC. Jadi ini adalah hak PKC. Jadi PKC mau memiliki ini, ya, memiliki senjata Jepang karena gualah yang membantu KMT saat Jepang berada di Cina. Jadi saya punya hak dong, kan saya kemarin bantuin kamu, gitu kan? Berarti senjata Jepang ini hak gue, gitu. Tapi KMT mengatakan bahwa senjata Jepang itu adalah milik pemerintah atau milik Republik Cina. Berarti milik siapa? KMT kan, yang pada saat itu mereka ada dalam istilahnya yang memegang kendali Republik Cina. Nah, si KMT merasa itu haknya dia karena dialah yang memegang pemerintahan.
PKC merasa itu haknya dia karena dia membantu KMT. Dua-duanya ribut untuk memperebutkan senjata Jepang. Terjadilah lagi keributan antara PKC dengan KMT. Lagi-lagi bentrok lagi mereka. Nah, di sini akhirnya pada saat itu yang akhirnya banyak mengambil adalah KMT, sedangkan PKC itu mengambil hanya yang bisa diambil aja, tapi sebagian besar itu akhirnya diambil oleh KMT. Nah, terjadilah pada saat itu pertempuran lagi atau konflik lagi antara PKC dengan KMT sampai pada saat itu ya si KMT itu benar-benar mau menghancurkan PKC. Sampai apa? Dia mengundang atau melibatkan Amerika di sini. Ngapain? Dia minta bantuan Amerika memberikan pasukan dengan dipimpin pada saat itu adalah George Marshall. Nah, ngapain dia? Dia sebenarnya minta bantuan, istilahnya bantuan, kalau tidak salah pasukan, tapi pasukannya nggak banyak sih, karena mereka lebih pengennya adalah George Marshall ini pengen perundingan aja lah, kayak gitu. Nah, walaupun sudah dibantu oleh Amerika, ternyata KMT tetap tidak bisa menghancurkan PKC. Selalu gagal untuk menghancurkan PKC. Kenapa? Di sini pada saat itu PKC sudah mulai besar partainya. Jadi yang awalnya itu partai dia cuma 300, sekitar 3.000 orang, kemudian menjadi 300.000 orang, naik lagi menjadi berapa juta. Jadi dia naiknya cepat banget. Naiknya cepat banget untuk pengikut PKC. Karena apa? Ya tadi PKC mengincarnya adalah orang-orang dari golongan tani, dari golongan buruh yang notabene pedesaan dengan perkotaan yang ada di Cina lebih banyak pedesaan. Sampai sini cukup paham nggak kenapa dia bisa mengambil? Atau mau diulang yang lainnya mungkin? Cukup paham atau tidak? Saya minta ininya deh, emoticonnya. Kalau oke, kasih gambar trompet. Kalau nggak oke, kasih gambar apa ya? Senyum. Oke ya, berarti yang lainnya diam aja, ini belum ada. Oke, kalau Miss di sini selesai nih. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ternyata pada saat itu yang tadi saya katakan mereka bisa mengambil pasukan atau pengikut dari desa, dan di sini PKC itu menerapkan yang namanya land reform. Inilah salah satu istilahnya ya, salah satu yang jadi kekuatan dari PKC. Apa sih land reform itu? Jadi mereka itu merebut tanah-tanah dari tuan tanah. Jadi tanah-tanah yang besar yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah atau majikan-majikan itu diambil oleh PKC, diambil oleh PKC secara paksa, kemudian tanah tersebut dibagikan kepada petani. Kira-kira kalau kalian petani, kalian respect nggak sama PKC? Pasti respect. Inilah yang menjadi senjata PKC. Jadi mereka mudah sekali untuk mendapatkan dukungan, mudah sekali untuk mendapatkan support dari desa-desa, dan inilah yang menjadi kekuatan dari PKC. Jadi pada saat itu akhirnya bantuan Amerika gagal dan mereka akhirnya udah meninggalkan, udah lu selesaiin aja urusan lu sendiri gitu kan. Nah, di sini benar-benar fokusnya akhirnya di sini PKC benar-benar melawan KMT, dan KMT sudah berdiri sendiri pada saat itu. Nah, kesulitan KMT adalah ketika PKC makin besar dan sudah tidak bisa lagi untuk dihajar pun udah sulit karena kekuatannya juga udah sangat luar biasa pada saat itu. Dan di sini dari KMT sendiri sudah mencoba untuk menghajar ke desa atau mencoba untuk melindungi daerahnya sendiri, tapi yang menjadi kekuatan PKC adalah tadi pedesaan. Dia mencoba sistemnya adalah dengan cara desa mengepung kota.
Jadi kalau cara biasa atau frontal seperti biasa sulit menghancurkan KMT karena KMT adalah pemilik atau bisa dikatakan dia yang memegang kendali pemerintahan, maka yang dilakukan oleh PKC pada saat itu adalah karena dia keterbatasan dalam hal senjata dan sebagainya, mereka akhirnya melakukan sistem desa mengepung kota. Ini adalah salah satu strategi yang cukup luar biasa. KMT gagal, selalu gagal menghancurkan PKC karena PKC itu luar biasa sekali dalam hal perang apa sih ya? Perang yang ngumpet-ngumpet itu gerilya. Nah, perang gerilyanya luar biasa. Nah, ini misalkan adalah kota. Ini yang dilakukan oleh PKC untuk menghancurkan KMT atau komunis, menghancurkan nasionalis yang ada di Cina. Nah, ini adalah pedesaan. Ini kan kota selalu disanggah oleh desa-desa atau daerah-daerah penyangga kan. Ini adalah desa-desa, banyak sekali pedesaannya. Nah, ini adalah kota besar atau bisa dikatakan pusat pemerintahan dari KMT. Nah, si PKC ini ya, dia memanfaatkan desa-desa penyangga ini untuk melakukan pengepungan atau penyerbuan ke kota ini. Jadi di sini posisinya adalah kota pemerintahan ini dikepung atau apa istilahnya ya, dibuat tidak berdaya karena desa-desa penyangganya ini semua menentang perkotaan. Semua menentang di sini. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Siapa namanya dari pihak siapa? Nah, akhirnya apa? KMT mulai kewalahan menghadapi gempuran dari desa-desa yang berada di penyangganya itu sebagai penyangganya. Bahkan tempat-tempat wilayah misalkan di sini dulu adalah dikuasai oleh KMT. Ketika ini mulai dikepung, daerah ini misalkan adalah pusat senjataan. Gudang-gudang senjata ini mulai direbut oleh PKC. Jadi PKC itu mulai mendapatkan persenjataan ketika mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dulunya diduduki oleh si KMT. Jadi senjatanya dari mana, Bu? Dia ngambil. Gudang senjatanya dia kuasain. Tempat-tempat makanan yang berada di perkotaan itu dihancurkan. Untuk apa? Untuk mengurangi stok makan yang berada di kota. Jadi mereka benar-benar desa mengepung kota banget nih. Jadi semua daerah yang ada di penyangga kota ini diarahkan untuk apa istilahnya ya, mengepung KMT. Nah, yang terjadi adalah ternyata ini cara yang cukup strategis atau cara yang sangat membuahkan hasil. Sampai akhirnya mereka tersingkirlah dari Nanking pada saat itu. Mereka tersingkir pada saat itu dari dari pusat kota. Mereka sampai menuju ke Cina Utara kalau nggak salah ya. Cina Utara, kemudian melewati Sungai Yangtze, tergeser lagi ke Nanking. Dari Nanking yang kemudian jadi pusatnya nih, Nanking. Mereka di Nanking kemudian tergeser lagi. Tergeser kemanakah? Ke wilayah Kanton. Kemudian dari Kanton mereka tergeser lagi kalau nggak salah ke wilayah Shanghai dan wilayah Qingdao. Nah, jadi dari pusat pemerintahan mereka sampai ke Cina Utara. Lari nih, di Cina Utara mereka dikepung lagi, mereka ke Sungai Yangtze. Dari Sungai Yangtze mereka melari lagi ke Nanking, dari Nanking digempur lagi ke Kanton. Jadi KMT yang di sini di tahun 1948, 47-48 mereka mulai kewalahan. 48 yang mulai kewalahan sekali dan 49 adalah puncaknya. Di Kanton mereka tergeser lagi, mereka sudah punya daerah perlindungan di sini, mereka kabur ke sini, ternyata di Kanton digempur lagi oleh PKC yang berada di Kanton. Lari lagi mereka ke Shanghai, ke Qingdao. Kita tahu Shanghai ini adalah dulu pusat dari PKC. Ya kan? Digempur lagi, ya kan? Digempur lagi pada saat itu dari Qingdao, Shanghai ke Qingdao, kemudian mereka akhirnya pada saat itu
larilah mereka ke wilayah-wilayah selatan Cina. Nah, ketika mereka sudah melalui atau sudah melewati wilayah selatan Cina, di sini dari kubu PKC-nya sedang mempersiapkan sebuah kayak persiapan panitia, persiapan musyawarah, majelis musyawarah. Nah ini dia menyiapkan ini. Sementara mereka KMT yang di sini diuber-uber oleh PKC-PKC yang berada di daerah, yang di pusat sedang melaksanakan persiapan majelis permusyawaratan politik. Ini untuk apa? Ini untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi ketua atau pemimpin dari Cina selanjutnya. Ini adalah persiapan untuk mendirikan Cina yang baru. Nah, pada panitia persiapan ini ya, TPMMP ini, terpilihlah pada saat itu akhirnya Mao Zedong sebagai ketua dan Zhou Enlai sebagai wakil kalau nggak salah. Nah, inilah akhirnya mereka akhirnya di sini mulai membentuk sebuah pemerintahan, dan pada saat itu karena mereka juga sudah terlunta-lunta, jadi di sini KMT sudah bukan menjadi ancaman lagi karena hampir seluruh wilayah Cina dari utara sampai selatan sudah dikuasai semua oleh PKC. Jadi di tahun 49, yaitu tepatnya adalah di bulan Oktober, 1 Oktober 1949, akhirnya dideklarasikanlah berdirinya Republik Rakyat Cina atau RRC. Dengan wilayahnya adalah seluruh wilayah Cina yang benar-benar sudah dikuasai ya. Kalau kemarin kan masih ada terbagi 3. Ini seluruh wilayah Cina dari utara sampai selatan wilayah Cina. Terus KMT kemana? Nah, KMT ketika RRC ini didirikan, mereka kabur lagi kemana? Ke wilayah, kalau tidak salah adalah Pulau Formosa. Ngapain ke Pulau Formosa? Mereka mendirikan yang namanya tetap Republik Cina. Pulau Formosa itu apa? Yang sekarang kita dikenal dengan Taiwan. Nah, ini adalah Republik Cina. Pernah kan kalian mendengar Taiwan itu selalu meminta atau selalu menganggap dirinya adalah sebuah negara sendiri. Kalau kalian pernah melihat badminton, Taipei, Republik Taipei. Nah, itu kan mereka selalu menganggap mereka adalah negara sendiri. Karena mereka, ketika mereka ke Formosa, ke Taiwan, di tanggal 1 Maret 1950, mereka mendeklarasikan Pulau Formosa itu adalah Republik Cina. Jadi mereka menganggap Taiwan atau Taipei itu adalah negara yang merdeka karena mereka sudah mendeklarasikan tanggal 1 Maret 1950 sebagai sebuah negara merdeka. Jadi orang-orang atau negara Taiwan itu adalah awalnya atau cikal bakal adanya negara Taiwan itu karena dulunya Partai Nasionalis tergeser oleh Partai Komunis yang berada di Tiongkok saat ini. Dan mereka mendirikan sebuah pemerintahan baru yaitu di Taiwan dengan nama Republik Cina atau Taipei. Tetapi Cina tidak pernah mengakui Taiwan sebagai sebuah negara sendiri. Karena Taiwan adalah negara bagian dari Cina itu sendiri. Oke, sampai sini cukup paham?
Ya, pernah mendengar kan Cina, Taiwan, Taipei gitu kan ya. Nah, mereka itu sebenarnya adalah ya mereka kalau dikatakan mereka beda dengan Cina itu beda karena bedanya yang tadi kalau Cina itu adalah komunis mereka itu lebih nasionalis karena mereka memang adalah pelarian dari apa sih pemerintahan yang berada di situ awalnya ada pelarian dari apa istilahnya dari Tiongkok yang dulunya berubah dari nasionalis ke komunis seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk Tiongkok? Tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi, kalau 1911 tadi adalah meruntuhkan Kekaisaran Manchuria, ya, meruntuhkan Kekaisaran Manchuria, dengan ingat ada tiga hal mendasar yang kemudian diungkapkan oleh Sun Yat-sen, yaitu adalah Minsu, Minseng, Minchuang. Ya, ada Minsu, Minseng, Minchuan. Tolong diingat-ingat. Kemudian 1928, revolusi 1928 adalah revolusi untuk menghancurkan warlord atau menyelesaikan konflik yang berada di warlord. Sedangkan revolusi 1949 adalah revolusi yang terjadi karena pertentangan antara PKC dengan KMT atau Kuomintang dengan Kuomintang yang menghasilkan Cina menjadi sebuah negara komunis dengan dipimpin oleh Mao Zedong. Dan akibatnya adalah satu tadi Cina menjadi sebuah negara komunis dan kedua berdirinya Republik Cina di Pulau Formosa atau yang kita sebut sekarang sebagai Taiwan. Oke, cukup paham ya untuk alurnya. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Kemarin bentar ya. Enggak mau. Nggak bisa, videonya nggak bisa diputar, guys. Oke, kita setelah ini kita akan masuk ke Perancis. Sebenarnya Perancis itu bisa dikatakan melanjutkan dari apa istilahnya ya? Dampak dari revolusi Amerika yaitu adalah revolusi Perancis yang itu akan kita jelaskan dan ketika kita membahas revolusi Perancis itu kita akan sering melihat atau sering apa istilahnya lebih ke baju-baju gaun-gaun yang bagus, kemudian bisa dikatakan ini adalah sebuah revolusi yang memang meruntuhkan monarki absolut yang berada di Perancis pada saat itu dengan kekuasaannya adalah Louis XVI dan dengan istrinya, dan di sini cukup unik karena dalam revolusi ini melibatkan istrinya yaitu adalah Marie Antoinette ya, yang memang dia sangat berhura-hura atau sangat apa ya istilahnya tidak pernah memikirkan rakyatnya. Jadi awalnya sebenarnya dia cukup care dengan rakyat Prancis, tapi ada sebuah permasalahan keluarga, lucu ya di sini. Adalah sebuah permasalahan keluarga. Jadi bayangkan sebuah permasalahan yang memang awalnya adalah menyangkut pribadinya dia, tapi kemudian menjadi terimbas kepada rakyatnya gitu. Jadi saya sedikit menggambarkan dari Louis sendiri. Louis XVI ini adalah sosok orang yang kenapa dia kok menjadi sebuah apa ya istilahnya kok beda dengan Louis XIV yang bisa absolut mutlak. Kalau Louis XVI itu nggak absolut mutlak karena memang pemerintahannya absolut, tapi dia banyak ditekan oleh apa ya istilahnya pejabat-pejabat yang berada di sekitarnya. Kalau Louis XIV itu dia absolut benar-benar kekuasaan raja adalah mutlak, pokoknya dia semua yang mengeluarkan apa istilahnya ya kebijakan-kebijakan itu semua dia gitu. Tapi kalau Louis XVI itu berbeda gitu, dia
tidak seperti itu, karena memang ketika dia menjadi raja, itu umur dia baru sekitar 20 tahun. Jadi kakeknya itu meninggal, kemudian dia diangkat menjadi raja, dan dia umurnya masih 20 tahun, dan itu dia masih sangat labil. Gitu. Kalau dibilang dia pinter banget, dia itu menguasai 5 bahasa, kemudian untuk matematikanya dia cerdas, ilmu astronominya bagus, ilmu perangnya dia tidak terlalu baik, tapi untuk ilmu pengetahuan lain dia sangat menguasai. Nah ini perbedaannya gitu. Dia kalau pinter, tapi kalau hal memberikan kebijakan itu dia sangat pelin-pelan. Nah itu pun terjadi dalam kehidupan rumah tangganya dengan Marie Antoinette ini. Jadi si Marie Antoinette yang tadinya bisa dikatakan dia cukup, ya dia nggak buruk-buruk banget lah di awal, tapi karena pada saat itu dia tidak diperhatikan oleh si Louis XVI, gitu. Dia tidak diperhatikan, bahkan kalau kita melihat dalam keluarganya itu, semua adik-adiknya Louis XVI itu udah punya anak. Tapi Louis XVI dengan Marie Antoinette nggak punya anak. Kenapa? Karena si Louis XVI ini tidak pernah menyentuh Marie Antoinette sebagai seorang istri. Nah inilah menjadi di lingkup istana pada saat itu di istananya, itu menjadi sebuah perbincangan. Wah Marie Antoinette gak bisa punya anak nih gitu kan. Jadi dia tuh stres sendiri karena semua orang itu menjustifikasi dia, semua orang itu menghakimi dia, sampai dia akhirnya benar-benar terpuruk banget. Dan untuk menghilangkan kehancuran hatinya dia, dengan cara apa? Dia berfoya-foya lah. Dia menggunakan apa istilahnya untuk menghilangkan stresnya dia berteman dengan orang yang salah, berteman dengan orang yang memang sangat hobi berjudi. Kemudian bayangkan dia judi itu benar-benar setiap judi itu dia sampai pagi. Perhiasannya cukup luar biasa, anjingnya bahkan dikasih berlian, makannya kue cake ya. Kalau kita makan kue cake itu pas ulang tahun doang atau teman pas ulang tahun, anjingnya makan kue cake gitu. Anjingnya makan kue cake, dikasih berlian, kemudian dia pernah meminta kepada suaminya, karena suaminya kan memang seperti itu ya, dia minta tolong dong dibikinin lantai kamarnya dia itu dari es. Nah pada saat itu sulit banget untuk mencari es abadi. Jadi dia mau di bawahnya itu kelihatan gitu, kayak ikan-ikan jalan gitu kelihatan, jadi maunya atasnya tuh es. Jadi sampai mereka tuh impor es abadi untuk memenuhi kemauan dari si Marie Antoinette gitu. Dan ketika Marie Antoinette akhirnya punya anak, pada saat itu punya anak, yang terjadi anaknya kan cewek ya, ini jadi perbincangan, wah nggak bisa menerus kerajaan nih kan gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari istana. Keluar dari istana ngapain? Dia bikin sebuah istana kecil, jadi bukan kayak pedesaan. Jadi dia punya tanah itu dibikin pedesaan, ada danaunya, ada tamannya, ada kebunnya, kemudian ada kandang kambing, perkebunan stroberi, pokoknya semua itu kayak pedesaan, kayak bener-bener desa di Perancis, tapi itu punya dia sendiri. Dia ngundang teman-temannya makan, pokoknya dia benar-benar jauh dari istana karena memang dia tidak suka dengan kehidupan istana. Karena selalu menuntut dia untuk menjadi lebih dan lebih, sedangkan ketika dia sudah berteman dengan Hoste kalau tidak salah, udah sifatnya udah kacau banget. Bahkan ketika rakyatnya sedang kesusahan, mau ngirim uang gimana? Karena keuangan kerajaan itu sudah menipis, jadi dia juga nggak bisa ngirim atau membantu rakyat. Nah inilah yang nanti menjadi permasalahan. Jadi ketika rakyat Prancis itu sedang kesulitan, si Marie Antoinette itu menghabis-habiskan atau menghamburkan uang. Maka nanti dia disebut juga lah sebagai Madame Deficit. Kenapa Madame Deficit? Karena dialah keuangan kerajaan menjadi defisit. Sebenarnya bukan karena dia doang. Kita tahu terjadi pada saat itu revolusi Amerika. Prancis kan ikut bantu kan? Nah ini juga menjadi sebuah permasalahan. Gitu. Dan ternyata usut diusut, salah satu anak Marie Antoinette bukanlah anak dari Louis XVI. Dia selingkuh dengan seorang prajurit yang pada saat itu ikut dalam revolusi Amerika. Ini jadi kasus lagi nih. Jadi bisa dikatakan kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari seorang Louis XVI. Jadi perlariannya tuh jadi benar-benar di revolusi Prancis itu
ada semacam pergolakan pribadi dari si Marie Antoinette yang nantinya menjadi permasalahan di dalam kenegaraannya. Jadi permasalahan dalam kehidupan perekonomiannya. Jadi nanti kita akan membahas itu. Saya nggak bisa nih putar videonya, kayaknya harus diganti ininya tipe ininya ya, filenya. Bisa belum, nanti ya kalau misalkan udah, nanti kita akan masuk ke Revolusi Perancis. Saya akan putar dulu kayak semacam awalan lah gitu ketika kita mau masuk Perancis. Nanti kita akan lihat sehebring apa sih si Marie Antoinette itu, atau semewah apa sih kehidupan Marie Antoinette itu. Nah, kita akan melihat di situ. Oke, udah masuk belum? Ini gambaran kira-kira. Nanti kita akan melihat banyak video di sini. Ya, banyak video di sini di Revolusi Prancis. Oke, saya cek dulu nanti. Nah, ini gambaran dari rajanya ya. Jadi bayangkan mereka pakai stocking, lucu banget nih. Stocking gini. Nah, ini kehidupannya memang mewah sekali untuk Prancis itu. Istananya juga disebutnya sebagai apa istilahnya ya, Leroy Soleil. Ini adalah istana Sang Surya, gede banget istananya. Nah, nanti kita akan banyak video di sini, terutama pertama video tentang Marie Antoinette itu, kemudian kita akan melihat video ketika penyerangan penjara Bastille, kemudian nanti saat si Marie Antoinette dengan Louis XVI di guillotine. Nah, ini guillotine itu seperti ini. Jadi mereka dipenggal kepalanya. Nanti kita akan lihat seperti apa videonya, tapi nggak sampai ini ya. Kita akan lihat seperti apa. Jadi sebuah akhir tragis bagi Marie Antoinette. Dia datang ke Prancis. Dia kan bukan orang Prancis. Dia orang Austria. Dia datang ke Prancis sebagai seorang putri, tapi dia meninggal sebagai seorang tahanan. Nah, ini cukup tragis. Nah, ini ini kalau filmnya, ini film Prancis ya. Ini film Prancis, tapi kita nanti untuk yang melihat kayak istilahnya kehidupan Marie Antoinette kita pakai video yang terbaru. Kalian tahu nggak yang main di Spider-Man itu ceweknya? Tahu, Bu. Nah, siapa namanya Saya tuh? pernah nonton. Nah itu nanti kalau yang udah pernah nonton filmnya silakan. Nanti saya coba deh ya kalau filmnya bisa dibuka. Nanti ada beberapa yang saya edit ya. Nanti saya akan kasih ke kalian. Kalau mau nonton silakan. Saya potong dulu karena ada adegan-adegan yang memang tidak diperuntukkan untuk kalian gitu. Jadi memang kalau offline biasanya kita nonton kemudian kita bahas bareng filmnya ini gitu. Kita bahas bareng. Jadi ada yang main kucing-kucingan itu saya potong gitu. Jadi ya, nanti harus saya potong dulu baru nanti saya bisa kasih ke kalian. Nanti saya coba dulu ya. Kalau bisa nanti kita kasih filmnya atau saya kasih filmnya, kalian bisa melihat oh ternyata seperti ini. Jadi setelah nonton film itu untuk masuk materi jadi mudah. Jadi karena bisa menggambarkan oh ternyata Bastille, kemudian kenapa sih rakyat itu sebel banget sama Marie Antoinette, kalian bisa mengeksplor itu gitu ya. Oke, nanti kita sudahi dulu untuk materi di sini. Kita masuk besok ke Prancis. Nanti saya coba untuk edit video filmnya. Saya kasih ke kalian nanti di GCR-nya masing-masing atau paling di YouTube ya. Tapi YouTube-nya nanti saya hanya list saja yang bisa menonton gitu ya. Nanti silahkan kalian nonton. Itu filmnya film modern kok, masih tahun 2000-an gitu. Jadi enak untuk ditontonnya, bukan yang film-film jadul. Dan sudah ada subtitlenya untuk yang bahasa Inggrisnya masih kurang kayak saya gitu ya, Mas. Jadi ada gampang. Oke, nanti kita akan lanjut ke Perancis ya di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Oke, kita sudahi dulu kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk 11 IPS 3 hari ini. Semoga besok lebih baik lagi pembelajaran kita dan lebih mengenal lagi tentang kehidupan dulu sekarang tuh bagaimana kalian menyikapinya ya. Dan untuk menyelesaikan pembelajaran ini, baiknya kita berdoa dan semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia dan selalu diberi keberkahan. Oke, saya minta tolong untuk Kaila Putri menutup dengan doa. Silakan Kaila. Baik, Bu. Mari semuanya untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih PS3. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.